Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heriansyah dari Universitas Muhammadiyah Kabupaten Priok Sewu atau UMPRI. Di sini saya akan menjelaskan yaitu bagaimana cara mendaftar NPWP secara online. Tapi sebelumnya saya dari kelas 5B Manajemen dengan MK Perpajakan, praktek perpajakan. Ya, untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja kita mulai bagaimana cara mendaftar NPWP secara online. Ya, langkah pertama yaitu silakan klik DJP online ya. Kemudian pilih pendaftaran akun langkah 1 dari 2. Setelah masuk, silakan isi alamat email dan captcha sesuai dengan gambar. Untuk alamat email ini, silakan gunakan alamat email yang aktif atau sering digunakan. Setelah kalian mengisi akun dan captcha, kemudian akan lanjut ke daerah sini, yaitu selamat, akun atas nama Bapak titik telah berhasil dibuat. Fasilitas pertama yang dapat Anda nikmati melalui sistem kami adalah pendaftaran NPWP. Klik di sini untuk pendaftaran NPWP. Ya, silakan langsung diklik saja dan tunggu beberapa menit, akan ada email masuk dari Direktorat Jenderal. Nah, ini dia gambaran akunnya seperti ini ya. Nih, yang terhormat pada Bapak atau Ibu pemilik email. Nah, gambaran akunnya seperti ini. Oke, setelah kalian melihat atau membuka email, langsung saja klik masuk. Nah, setelah kalian klik, nanti akan mengarah ke sini, yaitu pendaftaran akun langkah 2 dari 2. Silakan. Yaitu pertama ada jenis WP, orang pribadi. Kalau di sini saya menggunakan orang pribadi karena untuk orang satu orang badan aja, karena ada badan dan orang pribadi. Kalau saya milih orang pribadi. Kemudian untuk nama, silakan nama sesuai dengan KTP tanpa gelar ya. Dan untuk alamat email itu sesuai dengan email yang tadi. Untuk password, ulangi password. Silakan buat password yang mudah diingat dan ulangi. Nomor HP, silakan pilih masukkan nomor handphone yang masih aktif ya. Dan pertanyaan, fungsi dari pertanyaan ini adalah untuk mengingatkan kembali ketika untuk merestart kata sandi atau lupa kata sandi ya. Jangan lupa isi capture-nya. Kemudian setelah itu klik daftar. Nah, setelah berhasil, maka tampilannya nanti akan seperti ini. Sukses ya. Kemudian tutup. Nah, nanti setelah tutup kalian akan mendapatkan email lagi, yaitu bentuknya seperti ini. Kemudian jangan lupa setelah itu langsung klik aja link aktivasi. Kemudian setelah melakukan link aktivasi, masuk ke bagian ini yaitu formulir ya. Di sini ada sekitar 10 yang perlu dipenuhi dari formulir ini, yaitu yang pertama, kategori wajib pajak. Nah, di sini ada beberapa kategori menyesuaikan dengan kebutuhan. Kalau kebutuhan saya adalah orang pribadi. Kemudian status pusat. Silakan untuk di mana, di cabang atau di OPPT ya. Kalau di tempat saya adalah pusat, silakan aja langsung pusat. Kemudian NPW pusat ini nggak perlu, langsung aja next. Setelah ini diklik pusat. Ya, kita klik tombol next.
yaitu identitas wajib pajak nomor 2, identitas. Silakan nama wajib pajak, yaitu yang pertama silakan tulis Sukardi ya, dan gelar depan gelar belakang silakan apabila ada gelar silakan diisi. Nah, untuk tempat tanggal lahir sesuaikan dengan yang ada di KTP. Jenis kelamin laki-laki, status pernikahan yang sesuaikan dengan status di KTP, kemudian kebangsaan Indonesia. Untuk nomor KK sesuaikan dengan nomor KK, dan NIK ini NIK atau nomor paspor itu sesuaikan atau isi menggunakan NIK yang kalian dan atau nomor paspor. Setelah itu lanjut ke validasi data. Ini dia validasi data ya. Setelah validasi data, untuk nomor telepon boleh dikosongkan, kita fokus ke nomor handphone. Nomor telepon kosongkan nggak apa, yaitu lanjut ke nomor handphone. Ingat email menggunakan email yang tadi, email utama. Oke, setelah itu ya, yaitu langkah ketiga, yaitu penghasilan. Sumber penghasilan itu dari mana ya, yaitu pekerjaan dalam hubungan kerja atau kegiatan usaha atau pekerjaan bebas ya, atau lainnya. Kalau di sini saya sebagai kegiatan usaha, yaitu pertanian, merek dagang padi, tidak memiliki karyawan, tidak. Metode pembukuan atau pencatatan, yaitu pencatatan. Oke, kita lanjut ke bawah. Apabila udah untuk yang lainnya menyesuaikan aja sesuai kebutuhan, yaitu kegiatan usaha. Dan klasifikasi lapangan usaha. Di sini saya memilih ada beberapa, yaitu pertanian taman ini salah satunya. Nah, di sini saya memilih pertanian padi. Oke, sudah. Kita lanjut ke tahap ketiga. Alamat tinggal, tempat tinggal menurut keadaan yang sebenarnya. Menyesuaikan keadaan. Kalau misalkan lagi merantau atau di tempat yang jauh atau enggak di rumah, ya sesuaikan saja dengan kondisinya. Setelah diisi, ingat kode pos langsung disesuaikan, langsung aja. Setelah itu next. Alamat KTP, tempat saya sama dengan alamat tempat tinggal menurut keadaannya. Blok, kode wilayah, kelurahan, desa, kecamatan, kabupaten. Nah, setelah diisi semua silakan. Nah, untuk nomor telepon dikosongkan nggak apa-apa, silakan. Untuk intinya di sini di nomor handphone, nomor yang tadi aja, nomor yang aktif. Untuk nomor fax slim itu nggak diisi, nggak apa-apa. Oke, kita alamat usaha, lanjut ke nomor 6, alamat usaha. Alamat tempat usaha, bukan karyawan itu bukan. Ya, ini ya bagi yang punya usaha, silakan diisi alamatnya di mana, daerah mana, silakan diisi, sesuaikan. Untuk nomor telepon dan fax email itu nggak usah juga, nggak apa-apa. Setelah itu kita next, lanjut. Informasi tambahan, yaitu informasi tambahan kisaran penghasilan per bulan, dikarenakan orang yang saya daftar Anda seorang petani mungkin di bawah 4 juta 4.500.000 per bulan, karena itu nggak pasti sih, jadi lebih pastinya kurang dari 4.500.000. Oke, langkah ketujuh, silakan ke next. Persyaratan. Saudara adalah
wajib saudara adalah wajib pajak orang pribadi berstatus pusat yang melakukan usaha pekerjaan bebas dengan kategori NIK tervalidasi, tidak ada syarat yang tidak dilampirkan. Apabila dari kalian ada syarat yang perlu dilampirkan, lampirkan saja. Ini nanti akan berubah nih pasti, menyesuaikan apa yang perlu dilampirkan. Oke, next, lanjut ke persyaratan pernyataan ya. Ini yaitu langkah pernyataan. Dengan menyatakan sepenuhnya akan segera akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahu ini adalah lengkap. Di sini boleh klik lengkap ataupun benar. Nggak, saya milih lengkap sih. Oke, kita lanjut. Oh, lengkap dan benar. Ya, maaf kalau kita ulangi, lengkap dan benar. Harus komplit ya. Bisa juga sih. Udah. Ya, ini dia tahap terakhir, yaitu 10. Pemberitahuan berikut tarif UMPP. Ya, ini kita sesuaikan aja setelah membaca dengan untuk memilih. Dikenai pajak penghasilan sesuai ketentuan dan peraturan pemerintah nomor 23 tahun sebesar 2. Jadi dari pajak tersebut dari penghasilan dikenai pajak yaitu 0,25%. Ya, seperti itu. Kemudian klik simpan. Ini dia simpan. Nah, hasilnya kan kayak gini. Ini dia hasilnya. Oke, klik. Ya, mungkin itu sedikit informasi dari saya tentang bagaimana cara mendaftar NPWP secara online. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.